Saya memilih pakan alternatif tanpa menggunakan bahan-bahan yang lain itu lebih mudah, murah Kang Aneka, tapi bukan murahan gitu. Dan nggak mengesampingkan nilai nutrisinya. Malah malah nilainya positif bagus gitu untuk reproduksi peteloran atau keindukan ke bobot gitu bagus. Assalamualaikum, Kang Sule. Waalaikumsalam Kang Aneka. Ini untuk siap-siap pembuatan pakan lagi, Pak. Ya, Biasa rutinitas. rutinitas pengasihan pakan unggas ternak. Untuk hari ini menunya apa, Pak? Menunya cenggonok sama keyambang Kang Aneka. Eceng gondok sama kayambang. Ya, Stoknya ini, Pak. ya ini. Biasa, Pak. Izin ngikutin sambil ada pertanyaan ini Ya. terkait kayambang juga sih. Ya. Ini tadi di chatting Kang Sule ada sampel apa? Keyambang yang gatal. Kayambang yang gatal ya? Ya. Berarti Kang Sule juga suka baca komen-komen yang itu yang minta yang ini. penonton Kang Aneka. Soalnya gatal katanya kan, minta disepil. Ada sekarang? Ada sedikit. Oh, ya buat contoh aja. Berarti tadi Akang ngambil kayambang yang biasa dan yang gatal itu. Ya. Sekalian. Ya. Atur nuhun Kang Sule nih. Ya, Ini sama-sama. sudah di ini nih. Ikutin Kang Aneka ya. Ya. Berarti untuk hari ini Kang Sule, ini berarti pakannya itu ada eceng gondok dan apa nih Kang Sule nih? Eceng gondok sama keyambang biasa Kang Aneka. Nah ini tumben Kang, ada ini soalnya agak-agak langka nih Kang nih. Akang mencampurkan dua bahan. Biasanya kalau nggak kayambang ya kayambang aja satu sama dedak. Nah sekarang kok dicampur nih, gimana ceritanya ini? Karena satu bahan sekarang eceng gondok udah banyak lagi, terus keyambang alhamdulillah ada, ya saya satuin sengaja itu biar tambah bagus Kang Aneka. Balik kita ke ukuran ataupun ke takaran. Akang kan biasanya menggunakan di 10 kilo. Nah ketika bahan ini dicampur, apa sama aja Kang atau gimana nih? Ya sama Kang Aneka, paling lebih dikit lah, lebih berat eceng gondok. Karena kan udah lama saya nggak pakai eceng gondok, udah ada semingguan lebih lah. Nah baru ini saya ambil lagi eceng gondok. Nah Kang Sule, ini ada ini Kang. Kang Aneka ngelihat apa chatting Kang Sule tuh yang katanya hari ini ada ini Kang. Akang punya contoh sampel kayambang yang gatel gitu kan. Makanya Kang Aneka agak siang-siang datang ke sini. Apa ready Kang barangnya? Ready Kang Aneka, ada saya siapin itu apa contoh keyambang yang gatal ke tangan atau ke itu nggak bisa dipakai karena kan gatal. Nanti ke entoknya juga bisa gatal. Berarti hari ini Kang Sule sudah mempersiapkan kayambang yang gatal itu. Alhamdulillah. Hatur nuhun Kang Sule. Ini berarti Kang Sule tanya kalau misalkan kayambang ini yang gatal ini Kang satu koloni Kang satu tempat dengan kayambang yang biasa ini atau gimana nih? Dapat dari mana? Itu dapat dari Apandi orang Telaga Kang Aneka, itu dia kan khususnya untuk pakan ikan itu mah. Ikan di kolam, dibudidayakan di kolam. Nah, saya minta itu diambil segitu sedikit lah buat apa reviewnya. Nah untuk eceng gondoknya sendiri Kang dari mana ya dapat eceng gondok? Eceng gondok kan yang ternak bang pakan saya yang di itu Cipularang, itu dekat Cipularang. Habis nggak ada yang ambil lagi nggak itu? Alhamdulillah sekarang aman Kang Aneka, aman, udah banyak lagi. Ya ada, nggak ada yang ambil, kelihatannya bagus. Udah dibikin konten nggak ada yang ambil. Nah ini Kang tolong dijelaskan Kang, ini antara perbedaan antara kayambang yang biasa Kang gunakan yang nggak gatel ke tangan dan kayambang yang ini yang gatel ke tangan Kang. Perbedaannya dari bentuk juga udah kelihatan, dari bentuk dan jenisnya kan udah kelihatan beda. Kalau kayambang yang gatal itu dibudidayakannya seringnya itu di kolam Kang Aneka, di depan rumah gitu atau di kolam tempat ikan untuk pakan ikan. Dan kalau kayambang yang kayambang yang gak gatal itu dibudidayakannya kebanyakannya di sawah Kang Aneka. Dan saya juga pernah dulu budidayakan di kolam, cuman sekarang udah habis karena diambil terus gitu. Habitatnya kayambang yang biasa saya pakai yang gak gatal itu kebanyakan di sawah Kang Aneka. Dan habitat itu kayambang yang gatal itu kebanyakan ya di kolam ikan atau di kolam ikan di depan pekarangan rumah hias. Itu kebanyakan kan di kolam juga harus ditanam. Dan di sawah pun saya nggak pernah lihat atau ada gitu kayambang yang gatal.
Nah, bentar Kang Sule. Akang pernah nggak dulu menggunakan kayambang yang gatal ini? Akang tahu dari mana kalau ini nggak bisa untuk entok atau gatal? Dulu saya pernah Kang Aneka direkan kan ada kolam di depan rumahnya ditanam itu kayambang seperti itu. Saya tanya bisa nggak untuk entok ini? Katanya bisa. Saya ambil. Pas saya chopper aduk dengan itu apa? Pas ngambilnya juga ada kerasa. Kirain nggak gatal biasa gitu. Pas saya chopper diaduk sama dedak, gatal ke tangan. Saya nggak pakai lagi. Takut jadi ada efeknya gitu ke entoknya. Nah, waktu ku Akang di tes pertama kali, Akang mencoba pertama kali ketika diaduk dan terasa gatal di tangan, Akang kasih ke entok enggak? Ya dikasih karena kan tanggung saya kasih aja, tapi nggak ada efeknya. Cuman kalau kebanyakan atau kelamaan keseringan ya pasti ada ngefek. Untuk campuran hari ini berarti ada eceng gondok dan apa? Dan kayambang sama ditambah dedak. Biasa Kang, untuk campurannya berarti 10 plus 2 itu Kang ya. 2 kilonya dedak itu. Iya 2 kilo dedaknya. Ada campuran lain lagi nggak Kang? Ini Akang yang pakai atau ada jamu-jamu atau ada tambahan lain hari ini? Enggak, cuman dedak doang Kang Neka. Biasa. Seperti biasa aja. Berarti seperti biasa Kang Sule tidak menggunakan hal-hal yang lainnya atau pur ataupun apa untuk indukan ataupun jamu-jamu ataupun tambahan lainnya. Kang Sule hanya menggunakan seperti liputan-liputan pada sebelumnya itu menggunakan dedak tok sama bahkan bahan pakan alternatif. Nah, kita balik ke pertanyaannya Kang. Sejauh yang Akang alami ini yakin Kang tidak terpengaruh sama ini Kang sama indukan-indukan yang lagi terutama yang lagi bertelur Kang. Ini nggak ngaruh Kang. Alhamdulillah tidak Kang Neka. Malah ngaruhnya ya positif lah, bagus. Positif maksudnya gimana Kang? Ya nelornya normal dan telurnya juga itu apa bagus besar-besar dan pertelorannya cepat gitu. Kita balik ke pakan. Mungkin pertanyaan ini pertanyaan yang sering Kang Aneka tanyakan. Ya mudah-mudahan apa ya penonton nggak bosen juga gitu kan. Karena apa? Ya banyak juga penonton-penonton baru yang menanyakan ke Kang Aneka terkait pakannya Kang Sule gitu kan. Akang itu memberikan pakan itu fresh gitu kan, artinya dadakan gitu kan. Nah, kenapa Akang lebih memilih pakan dadakan kayak gini, Kang? Menurut saya Kang Aneka pakan fresh itu lebih bagus dan lebih mudah, ya lebih baik juga. Contoh kita aja lah, kalau kita makan daging atau ikan yang udah dibekukan atau dipleser kan udah 2 hari 3 hari nggak enak kalau kita makan ya. Kalau dadakan kan lebih gurih, lebih enak lah. Seperti itu contohnya Kang Aneka saya ngambil pakan fresh itu ya lebih bagus lah. Dan Akang biasanya menggiling ini sampai halus gitu, Kang ya. Ya sampai halus, kebiasaan saya sampai halus dan biar apa mudah dicernanya sama entoknya dan makannya juga lebih lahap. Kita lanjut Kang Sule. Ini terkait pakan alternatifnya atau eceng gondok nih. Kang, biasanya eceng gondok yang akan gunakan itu nah ukuran seperti ini tuh masuk kategori ke eceng gondok yang masih tua, yang udah tua atau muda atau sedang sih Kang? Itu sedang Kang Aneka. Yang masih muda kan kelihatannya itu apa dari batangnya nggak tinggi-tinggi kalau masih muda. Kalau yang udah tua lumayan itu apa serat dari kulitnya itu lumayan liat lah, susah untuk dicopernya. Rekomendasi Akang ketika memilih pakan alternatif khusus dari eceng gondok itu yang muda, yang tua, yang sedang atau sama aja sih boleh dipakai? Menurut rekomendasi dari saya itu yang muda Kang Aneka bagusannya. Yang itu yang tadi itu kan nggak keburu waktu seminggu udah setinggi itu gitu. Jadi lumayan 3 kali atau 2 kali itu nyopernya. Karena kan agak susah kulitnya jadi udah agak liat gitu. Kan banyak juga Kang eceng itu yang udah tinggi-tinggi nih, ada lebih tinggi dari ini gitu kan, itu berarti udah tua gitu. Ya itu udah tua ya, saya nggak rekomendasikan karena seratnya juga lebih kasar gitu, jadi susah untuk dicopernya dan itunya lebih kasar lah, jadi udah jelek gitu, udah ketuaan. Nah, kita balik yang ke spesial ini Kang. Ini berarti udah masuknya apa Kang? Gumantung apa masih sangkep ya yang rambut cantik-cantik ini Kang? Yang Rambon itu masih ada yang sangkep, ada yang gumantung Kang Aneka. Yang gumantungnya kan yang jantan itu yang belum keluar bulu sayapnya.
Kalau itu kan udah sangkep, yang ada 4 malah udah sangkep. Nah, ini udah mulai bisa digunakan, ini udah diberikan pakan ini alternatif. Ini masih didampingi sama pur gak, Kang? Enggak, Kang Aneka dari umur 45 hari udah nggak pakai pur, itu udah pakai pakan alternatif sama dengan indukannya. Demikian liputan Kang Aneka untuk kali ini mengikuti kegiatannya Kang Sule. Dalam keseharian Kang Sule mengurus ternak entoknya. Dan mohon maaf ketika banyak kekurangan-kekurangan yang Kang Aneka sampaikan, Kang Aneka mohon maaf, baik itu dari dari noise, dari suara, ataupun dari pengambilan gambar, ataupun dari apanya. Kang Aneka mohon maaf ya, maklum Kang Aneka masih pemula ya. Dan pada kesempatan kali ini Kang Aneka ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk semua saudaraku semua, para penonton Aneka Channel Official, para peternak, para narasumber, para subscriber, semuanya yang nggak bisa Kang Aneka sebut satu persatu ya. Kang Aneka mengucapkan terima kasih. Dan insya Allah ketika saudaraku semua berpartisipasi dalam komentar, insya Allah Kang Aneka akan balas satu persatu. Dan mohon maaf ketika ada keterlambatan untuk membalas komentar, karena ya Kang Aneka ngerjakan semuanya sendiri. Jadi ketika ada keterlambatan untuk membalas, mohon maaf ya, mohon maaf. Tapi yakin Kang Aneka insya Allah akan balas satu persatu. Dan kesempatan kali ini juga Kang Aneka memohon maaf ya, karena Kang Aneka ketika ada yang meminta nomor, baik itu nomor narasumber ataupun nomor Kang Aneka tidak bisa menampilkannya di kolom komentar, karena itu melakukan pelanggaran ya. Kita di kreator itu agak dibatasi ya untuk menyebarkan nomor atau link di kolom komentar gitu. Untuk itu Kang Aneka udah menyiapkannya di kolom deskripsi, dimana itu bisa ditemukan di kolom deskripsi. Saudaraku semua, tinggal diklik aja, ada tulisan kecil di bawah judul, ada tulisannya selengkapnya. Itu tinggal diklik aja, di situ udah muncul semua seperti itu. Dan pada kesempatan kali ini juga Kang Aneka ingin mengucapkan terima kasih untuk semua para saudaraku, para narasumber, para peternak, para penonton di seluruh Indonesia yang telah mensupport Kang Aneka sampai sejauh ini. Karena Kang Aneka sadar, Aneka Channel Official tidak akan ada artinya jika tanpa dukungan Anda semua. Untuk itu Kang Aneka sekali lagi mengucapkan terima kasih banyak. Semoga Anda semuanya dipermudah segala urusannya, diberikan umur panjang dalam kesehatan, dan berlimpah rezeki dalam keberkahan. Amin, amin, Allahumma amin. Aneka Channel Official itu merupakan channel seputar dunia usaha. Jadi ketika ada pelaku usaha, ketika ada kegiatan usaha dan narasumber mengizinkan Kang Aneka untuk liput, Kang Aneka akan liput seperti itu ya. Jadi semua konten dunia usaha Kang Aneka akan insya Allah akan liput gitu kan. Dan mudah-mudahan ini bisa bermanfaat dan menginspirasi. Wallahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.